kimia. Kemarin kalian sudah belajar mengenai alat dan bahan-bahan kimia, kemudian keselamatan kerja di dalam laboratorium kimia, serta metode ilmiah yang kalian pelajari. Kali ini kita akan belajar sama-sama lewat praktikum sederhana untuk menentukan apa itu variabel bebas, apa itu variabel tetap, apa itu variabel terikat. Ayo kita sama-sama belajar. Sekarang saya sudah memakai alat keselamatan sebelum masuk ke dalam laboratorium kimia. Saya sudah memakai jas praktikum, sepatu. Saya tidak pakai kacamata pelindung karena bahan dan alat yang dipakai tidak tergolong ke dalam bahan B3, bahan beracun dan berbahaya. Ayo kita ikuti praktek berikut ini. Oke, ini adalah laboratorium kimia yang nantinya kalian akan praktek di sini. Tapi sebelum kita masuk untuk melakukan praktikum, kita harus tahu tata tertib apa yang harus ditaati oleh siswa sebelum melakukan praktikum. Nah, di sini ada papan tata tertib laboratorium kimia. Jadi di sini anak-anak akan melihat hal-hal yang harus ditaati sebelum melakukan praktikum. Praktikum kali ini kita akan menentukan apa itu variabel bebas, apa itu variabel tetap, apa itu variabel terikat. Jadi judul praktikum kali ini adalah kecepatan atau waktu melarutnya NaCl ke dalam air pada suhu tertentu. Oke, kita akan kenalan dengan alat dan bahan yang akan kita pakai. Yang pertama, kita akan menggunakan natrium klorida. Kemudian kita akan menggunakan air atau aqueous nanti. Kemudian kita memakai gelas ukur untuk mengukur volume dari air. Kemudian kita menggunakan beker glass ukuran 100 ml dan kita menggunakan termometer untuk mengukur suhu dari air dan untuk menghitung waktu melarutnya kita menggunakan stopwatch. Jika kalian tidak memiliki stopwatch di rumah, tidak masalah. Jadi kalian bisa menggunakan HP. Dan satu lagi, kita menggunakan sendok spatula untuk mengambil dari bahan ini, NaCl. Sekarang kalian perhatikan data di gelas beker yang pertama. Untuk volume air adalah 100 ml. Kemudian suhu air diukur pada suhu 25 derajat Celcius. Kemudian NaCl yang akan dilarutkan sebesar 2 spatula. Nanti kita akan mengukur waktu melarutnya NaCl yang dihitung dalam detik. Kita akan melakukan percobaan yang pertama di air yang bersuhu 25 derajat Celcius. Kita akan ngambil NaCl sebanyak 2 spatula. Nah, stopwatch siap untuk menghitung pelarutan. 1, 2, 3. Kita aduk sampai NaCl larut. Terus, kemudian kita akan melihat berapa detik untuk melarutnya NaCl di dalam suhu 25 derajat Celcius. Nah, ini sudah kelihatan. Tunggu ya. Silakan dicermati sampai larut semuanya. Tidak terlihat gumpalan NaCl-nya ya. Masih ada? Kita tunggu dulu. Masih sedikit lagi. Nah, ketika hampir larut semuanya, silakan kalian nanti siap-siap untuk menekan tombol stop pada stopwatch. Nah, ini sudah mulai, sedikit lagi. Oke, kita siap-siap tombol stopwatch
sudah akan selesai. Oke. Nah, ini sudah larut semuanya. Stop. Oke, kalian akan melihat berapa detik di sini ya. 60 detik lewat 67 detik. Kemudian masukkan ke data berikut ya. 67 detik. Untuk gelas beker yang kedua, volumenya sama 100 ml. Kemudian suhu airnya diukur pada suhu 50 derajat Celcius. Kemudian NaCl-nya yang dilarutkan dibuat tetap, yaitu 2 sendok spatula. Kemudian kita akan mengukur waktu melarutnya NaCl. Beker yang kedua di dalam suhu air 50 derajat Celcius. Kita akan masukkan NaCl sebanyak 2 sendok spatula. Oke, siapkan stopwatchnya untuk melihat waktu larutnya. 1, 2, 3. Suhunya lebih tinggi dari beker gelas yang pertama. Apakah waktu melarutnya akan berbeda? Kita lihat sama-sama. Wah, ini sudah semakin kelihatan sedikit garamnya. Artinya garamnya sudah terlarut. Nah, sebentar lagi kita akan melihat. Nah, ini sedikit lagi. Siapkan stopwatchnya untuk kita cek waktunya. Nah, ini sudah melarut semuanya. Stop. Oke. Di sini kelihatan untuk waktunya adalah sekitar 38 detik. Masukkan data kedua. Untuk gelas beker yang ketiga, volume air sama 100 ml. Kemudian suhunya dibuat 100 derajat Celcius. Kemudian NaCl yang dilarutkan dibuat tetap, yaitu 2 sendok spatula. Kemudian waktu melarutnya kita mengukurnya juga dalam detik. Beker yang ketiga dengan suhu 100 derajat Celcius. Kita akan ambil untuk NaCl sebanyak 2 sendok spatula. Oke, siapkan stopwatchnya. Kita akan lihat larutannya. 1, 2, 3. Apakah berbeda dengan gelas beker yang pertama dan gelas beker yang kedua? Wah, ini sudah hampir larut semuanya. Kita siapkan stopwatchnya untuk tekan tombol stop. Nah, ini sudah larut semuanya. Stop. Nah, kita lihat bahwa waktu melarutnya adalah 20 detik. Dari percobaan ini, kalian dapat menentukan variabel bebasnya adalah apa? Kalau kita lihat, variabel yang dibuat berbeda-beda adalah suhunya. Jadi, yang di gelas beker pertama 25 derajat Celcius, yang kedua 50 derajat Celcius, yang ketiga 100 derajat Celcius. Yang kedua adalah variabel tetapnya adalah volume air yang dibuat sama, yaitu 100 ml. Jadi ketiga beker gelas volumenya air 100 ml. Selain volume air yang dibuat tetap itu adalah banyaknya NaCl yang dilarutkan. Semuanya sebanyak 2 sendok spatula. Itu variabel yang kedua. Variabel terikat itu adalah hasil dari perlakuan dari variabel bebas dan variabel tetap, yaitu waktu melarutnya. Jadi tadi kalian sudah menulis data untuk pada suhu 25 derajat Celcius berapa detik, yang suhu 50 derajat Celcius berapa detik, kemudian yang suhu 100 derajat Celcius berapa detik. Jadi ini adalah cara sederhana untuk menentukan variabel bebas, variabel tetap, variabel terikat. Halo semuanya, tetap
semangat ya. Jadi video kali ini itu adalah hasil rangkuman dari materi yang telah kita pelajari, yaitu tentang pengenalan kimia, alat dan bahan kimia, pengenalan laboratorium kimia, keselamatan kerja di dalam laboratorium kimia, kemudian metode ilmiah. Nah, mari kita akan review untuk percobaan yang telah kalian simak. Nah, percobaan yang kalian simak itu judulnya adalah percobaannya melarutnya garam NaCl dalam berbagai suhu. Nah, kita akan mulai dengan menentukan variabel bebasnya, variabel kontrol, variabel terikat. Data percobaan kita nanti akan belajar bagaimana menampilkan, kemudian akan membuat grafik percobaan. Selanjutnya kita membuat kesimpulan. Mari kita akan simak satu persatu. Nah, dari video tadi kita dapat menentukan variabel bebasnya itu adalah suhu air. Kenapa? Karena suhu dibuat berbeda-beda. Artinya dibuat bebas, ada 25 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, dan 100 derajat Celcius. Ini untuk variabel bebas yang diubah-ubah. Kemudian variabel kontrol atau tetap yang ditentukan itu apanya? Volume airnya. Tadi kan di dalam video tadi volume airnya dibuat sama. Kemudian massa NaCl-nya juga sama. Kecepatan pengadukan dianggap sama atau tetap. Variabel terikat. Nah, variabel terikatnya karena kita ingin melihat kecepatan melarutnya NaCl, ya, berarti variabel terikatnya itu adalah kecepatan melarutnya NaCl akibat dari perlakuan variabel bebas tadi yang suhunya diubah-ubah. Yuk, kita akan berlatih untuk membuat tabel percobaan. Bagaimana ya untuk membuat tabel percobaan? Nah, seperti ini. Jadi ada 3 percobaan yang sudah kita simak. Percobaan pertama, kedua, ketiga dengan suhu air yang berbeda-beda. Ada 25 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, dan 100 derajat Celcius. Jadi kita tampilkan variabel bebasnya. Kemudian untuk data yang lainnya, karena kita ingin melihat waktu melarutnya, kita buat tabelnya waktu di dalam detik. 25 derajat Celcius itu melarutnya 67 detik. 50 derajat Celcius 38 detik. 100 derajat Celcius 20 detik. Untuk memudahkan nanti kita membuat grafik, kita ubah waktu ini menjadi bentuk kecepatan. Masih ingat ya rumusnya? Ketika waktu diubah menjadi kecepatan itu adalah sama dengan 1/T. Jadi kalau di sini 67 berarti ya 1/67, sehingga muncul hasilnya ini 0,015 per detik. Yang kedua, 38 detik kecepatannya adalah 0,026 per detik. Yang 20 detik kecepatannya 0,050 detik. Sekali lagi, untuk membuat tabelnya kita harus menampilkan apa yang ingin kita ketahui. Variabel bebasnya pasti harus tercantum di sini. Kemudian kita mau melihat apa? Waktu dan waktunya, bisa kecepatannya ya, ini hanya pengubahannya aja. Jadi kita harus menampilkan juga kecepatannya berapa sesuai dengan data-data yang telah ditentukan. Itu untuk tabel ya, membuat tabel. Lalu bagaimana cara membuat grafiknya? Masih ingat ya? Kalau di dalam matematika sama ya seperti dalam kimia, grafik itu ada 2 sumbu. Ada di sini sumbu X. Kemudian yang vertikal
vertikal itu adalah sumbu Y. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara menentukan di sumbu X itu yang mana, di sumbu Y itu yang mana? Nah, kita perhatikan sama-sama ya. Di sumbu X itu adalah variabel bebasnya. Jadi kita ambil variabel bebasnya tadi di sini siapa? Suhu air ada 25, 50, 100. Berarti yang ada di sini itu adalah suhu air dalam derajat Celcius. Ini tabelnya, grafiknya sudah dalam bentuk skala ya. Kemudian di sumbu Y itu yang mana? Sumbu Y itu adalah yang akan kita lihat. Itu kan kecepatannya. Kita ambil kecepatannya saja ya. Berarti kecepatannya di sini adalah sumbu Y. Begitu. Sehingga nanti kita bisa melihat ya grafiknya akan seperti apa dengan bagaimana. Ya kita lihat aja. Ketika suhu 25 derajat Celcius itu kecepatannya 0,015 per detik. Jadi titik ini itu adalah ketika suhu 25 derajat Celcius itu kecepatannya ini 0,015 per detik. Yang kedua, yang ini ya, ini adalah 50, di sini 50 itu kecepatannya 0,026 per detik. Jadi ini adalah di suhu 50. Sekarang yang terakhir, 100 derajat Celcius kecepatannya 0,05 detik. Jadi ini adalah di suhu 100 derajat Celcius ya. Ini pas ya. Ini pas skalanya 100. Terus kemudian kecepatannya adalah 0,050 detik. Lalu apa yang bisa kita baca di dalam grafik ini terkait dengan menentukan kesimpulan? Yuk kita sama-sama menentukan kesimpulan. Bagaimana cara kita menentukan kesimpulan? Lihat, tadi kita ingin melihat bagaimana kecepatan melarutnya NaCl ketika suhunya itu berbeda-beda. Kalau kita lihat grafiknya, semakin besar suhunya, kecepatan untuk melarutnya NaCl itu semakin besar. Jadi kita bisa sekarang simpulkan, semakin tinggi suhu pelarut, maka akan semakin cepat melarutnya NaCl. Nah, ini adalah pembahasan dari serangkaian apa yang kita pelajari pada bab 1. Terima kasih.